Oke, selamat malam DMI Lovers dan Imago Fans. Ketemu lagi bersama Mas Yus di channel Diari Mata Indigo dan masih membahas hal-hal tentang dunia supranatural, dunia spiritual, pseudoscience dan hal-hal yang bersifat mistis lainnya. Dan tentu saja Mas Yus hadir bersama dengan bintang-bintang tamu yang juga tidak pernah sama, mungkin selalu fresh dan selalu ada wajah-wajah baru dengan tema-tema yang baru juga, ya. Dan pada malam hari ini kira-kira Mas Yus mau bahas apa dan siapakah bintang tamunya? Dan malam hari ini Mas Yus kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa karena masuk golongan artis. Wah, ini dia. Kata kuncinya ini adalah artis, ya. Dan tentunya bukan artis sembarangan tapi artis yang juga punya ya six sense, punya kemampuan, punya indera keenam. Oke, inilah dia Mbak Rida Nara. Oke, saya mau sapa dulu Mbak Rida Nara, apa Halo, kabar? halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, Waalaikumsalam sahabat. Rahayu. Oke Mbak Rida, ini aku senang banget ketemu Mbak Rida, senangnya double. Pertama, hadir lagi ke channelku, dan yang kedua, ini pertemuan kedua setelah sekian lama pernah ketemu Iya, sebelumnya. Oke, iya. oke. Harus Eh, ketemunya di sini ya. ketemunya di sini di Zoom karena memang lagi era ya, lagi era kayak gini, mungkin kalau untuk ketemuan lebih enaknya pakai Zoom seperti ini ya, gitu. Oke Ya. Mbak, Oh, mungkin sebelum masuk topik, aku mau coba tanya-tanya Mbak Rida sekarang kesibukannya apa ya kalau boleh tahu? Apakah masih sibuk di tayangan-tayangan mistis yang membesarkan namanya selama ini? aduh, membesar. Melanglang buana ya di dunia Hmm. pergoiban. Oke. Wah, Baiklah, untuk bagaimana? sementara apa 6 bulan kemarin aku tanpa kegiatan sama sekali karena memang aku les kan gitu. Mm-mm. Which is di profesi sendiri dari ini pun ya memang agak kesulitan ya pandemi ini Oke. juga gitu. Jadi Mm-mm. 6 bulan kemarin tuh aku benar-benar off dari sisi profesi juga. Oke. Ya Ya, ya, ya. mungkin awal bulan Maret ini aku udah mulai uh, bikin lagi konten karena aku akan mulai lagi penelusuran di tim Kasat Mata. Mm-mm. Nanti akan ada lagi apa Kasat Mata Reborn gitu loh. Dan dulu juga sempat Oke. sempat vakum kan, sempat vakum karena Mm-mm. pandemi. Nanti mau reborn lagi di bulan Maret. Wah, ini yang ditunggu-tunggu pastinya sama penggemar Warida juga, terutama saya juga yang suka banget sama Jadi tayangan promo ya, mistis. sedikit ya, promo ya. Tentu tentu saja boleh. Oke, Mbak, mungkin buat teman-teman yang mungkin ya kita tahu sebenarnya Mbak Rida mungkin udah cukup dikenal ya, tapi mungkin buat teman-teman yang mungkin belum begitu paham kayak gitu. Sebenarnya kalau boleh Ya, cerita sedikit, awalnya Mbak Rida itu bisa kemudian terjun ke dunia yang tentang konten-konten mistis itu awalnya gimana sih kalau boleh tahu? awalnya nggak sengaja memang. Nggak Jadi sengaja. awalnya itu, Hmm. ya karena memang dari kecil eh, aku tuh tipikal yang memang mendinai, Hmm, hmm, hmm. mendinai gitu. Jadi Oke. mendinai apa yang keanehan yang terjadi di aku gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi dari kecil tuh aku udah terbiasa mendinai. Jadi sama sekali nggak sengaja, sama sekali nggak ada intens, apalagi untuk menggeluti dunia ini tuh nggak ada gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi sampai satu ketika itu, ketika akunya berawalnya tuh waktu aku jadi backing vokal di acara Bukan Empat Mata Hmm, itu hmm, sama hmm, Mas hmm. Tukul ya gitu Ya, ya. ya, ya, Nah, ya. ya itu tadi kan kalau serapat-rapatnya kita menutup-nutupi ya, Hmm, hmm, serapat-rapatnya kita yang menutupi kebiasaan gitu. hmm, hmm, Yang hmm. namanya kita ketemu setiap hari, yang namanya band gitu, band kan Ya, ketemu tiap hari tuh kan. ya, ya, Terus betul. jalan waktunya juga hampir 1 harian tuh kita syuting itu kan dari sore Ya. sampai malam gitu. Hmm, hmm, hmm. Pasti yang kita tutupin itu pasti akan ketahuan gitu, akan keluar dan Oh, kecepatan oke. dengan sendirinya. Ya, 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 ya. Jadi Oke. waktu itu aku sering uh, di notis itu sering lihat ke atas, Hmm. sering Pokoknya mengarah ke gitu-gitu. ruang-ruang yang kosong mungkin gitu ya, atau ke Ya space-space nggak yang iseng kosong. gitu, nggak Hmm. iseng gitu. Jadi kebetulan satu momen aja gitu, Hmm. satu momen itu dilihat mungkin satu orang. Kayak waktu itu pernah ada momen
aku mungkin pulang dari nyanyi, terus kan langsung syuting gitu kan. Jadi aku karena menghindari macet, jadi dari lokasi langsung ke studio gitu, nggak Oke. pulang dulu ke rumah. Nah, jadi kan jedanya lama tuh. Akhirnya aku Ya. nunggu di ruang ganti, gitu, di ruang ganti. Nah, di situ karena bengong sendirian ya kebetulan ada yang bisa diajak ngobrol, ya aku ngobrol lah di situ. Padahal bisik-bisik dan aku ngeliatnya nggak ada orang yang tahu, tapi ternyata ada Obi dan ada tim yang suka make upin itu loh. Iya, iya, betul. Itu yang di belakang pada nauin gitu, itu sih Ida kok ngomong sendiri gini-gini, dan itu akhirnya jadi nyebar jadi satu gosip di satu lingkungan itu gitu. Oh, gitu. Sampai pada satu saat itu kan Mas Tukul itu lagi audisi untuk acara Mister Tukul Jalan-Jalan. Itu acara pertama kali penelusuran ya, kalau menurut aku ya itu betul. reality pertama gitu. Ya. Sebelum sekarang udah jamur kan gitu. Itu pertama kalinya gitu. Dan mereka tuh mencari audisi gitu. Audisi untuk jadi talent yang memiliki kelebihan untuk melihat makhluk astral gitu. Karena kan kita reality show ke daerah-daerah waktu itu ya, untuk mengungkap kearifan lokal yang ada di daerah itu gitu. Lihat yang baik-baik. Nah, karena waktu itu belum nemu tuh atau belum dapet si yang di audisi ini gitu, belum nemu orangnya. Akhirnya tuh anak-anak udah gosip-gosip ke Mas Tukul gitu. Itu tuh Mas Tukul suka aneh-aneh. Terus akhirnya aku ditawarin untuk bantu gitu kan. Aku pikir sementara mungkin sampai ada yang dapat yang audisi orang yang memang dibutuhkan gitu. Ya udahlah, apa lagi didukung anak band juga kan sama teman-teman yang lain, udah aja gitu. Hitung-hitung pengalaman gitu. Ya sometimes aku gentar juga awalnya, aduh aku kan penyanyi ya, masa bernuansa horor sih, nanti gimana sebagai saat penyanyi kan, secara elegan sih. Iya. Masa jadi penyanyi horor gitu kan gimana gitu kan. Tahapan itu masih tahapan denial lah ya Mas gitu. Cuman ada satu kali itu cerita sama aku gitu, kamu nggak bisa mendinai seperti ini. Satu saat yang kamu harus menerima itu gitu. Dan itu aku pikirin terus juga ya, iya juga ya. Karena itu mungkin merasionalkan diri itu justru bikin aku depres gitu. Membuat sesuatu yang enggak gitu. Menormalkan diri aku itu sangat depres banget gitu. Saat itu oke lah, mungkin kalau misalnya aku accept, aku terima, mungkin ini jadi bisa ke arah yang lebih baik. Akhirnya aku terima dan ternyata aku enjoy gitu. Aku juga karena aku menemukan hal baru juga, which is yang makhluk-makhluk yang terbiasa aku lihat di kehidupan urban gitu ya, di kehidupan sehari-hari itu kan berbeda dengan makhluk yang ada di gunung gitu. Ketika ada di daerah lain gitu, yang di Jawa sama di Kalimantan ternyata nggak mirip gitu. Ada perbedaan yang sedikit itu tuh aku seru gitu. Oh ternyata gini. Jadi pengalaman baru juga. Akhirnya ya aku lanjut gitu bergelut di bidang ini kan. Oke. Itu banyak ya awalnya. Iya. Paham. Oke, Mbak Rida, ini sebenarnya pengalaman cukup menarik kayak gitu, dan sebenarnya sampai sekarang saya juga sering banget ngikuti postingan-postingan Mbak Rida juga di Instagram kayak gitu, kemudian ngikutin apa yang mungkin komen-komen juga yang ada di sosmed kayak gitu, dan kebanyakan kan postingan Mbak Rida pernah beberapa kali itu posting tentang foto-foto penampakan kayak gitu, foto-foto penampakan, dan itu cukup sering kayak gitu aku lihat kayak gitu. Nah, aku sih nggak heran gitu loh Mbak Rida gitu loh, bisa lihat, dan ya wajar kalau dia bisa foto bisa pas kayak gitu. Tapi kemudian yang membuat pertanyaanku yang jadi tergelitik itu, ini kayaknya sih kalau misalnya makhluk halus ini sebenarnya kan nggak butuh indera keenam atau mata batin kayak gitu lah, wong ternyata dia bisa difoto kok. Jadi kalau orang bilang katanya nih hanya bisa dilihat dengan mata batin atau indera keenam, tapi ternyata kadang-kadang bisa difoto juga. Kalau menurut Mbak Rida sendiri, kenapa kemudian makhluk astral ini kadang-kadang bisa kelihatan di foto? Padahal orang pikir harus pakai indera keenam atau harus pakai mata batin kayak gitu. Kalau menurut Mbak Rida gimana? Oke, kalau menurut aku kayak gini nih, kan kalau menurut yang aku yakini,
agama aku gitu maksudnya. Jadi Mm-mm. kita itu hidup di dunia ini itu tidak sendiri gitu loh. Mm-mm. Tapi kita berbarengan diciptakan manusia dan jin Oke. untuk hidup di bumi ini gitu Iya, kan. betul. Jadi itu kalau di agamaku diyakininya ada dua makhluk yang diciptakan untuk hidup di Mm. bumi ini. Mm. Selain manusia Oke. dan satunya ada jin gitu. Nah, Oke. sebenarnya ini kan mungkin belum terungkap ya hal seperti ini di secara saintifik gitu. Jadi kalau Mhm. aku mengasihkan ke pertanyaan yang tadi, kenapa sih Mhm. kok makhluk astral itu bisa tertangkap kamera? Karena Mhm. mungkin yang aku pahami gitu, Mhm. bangsa aku bilangnya nggak jin ya, karena mungkin di Mhm. beberapa agama nggak semuanya meyakini tentang jin, tapi aku coba Iya, universalkan menjadi bangsa astral gitu lah ya. iya betul. Nah, bangsa astral ini sebenarnya memiliki vibe, memiliki Mhm. getaran tersendiri. Dia tidak bisa Mhm. dilihat, tapi dia Mhm. punya getaran yang which is bisa ditangkap oleh Oke. sesuatu yang sama Mhm. apa frekuensinya gitu loh. Iya. Nah, karena dia itu tinggalnya di frekuensi rendah. Nah, Mhm. ketika ditangkap oleh lensa kamera yang berfrekuensi rendah juga, Mhm. which is means lensa infrared kayak gitu, Iya. itu dia Mhm. akan apa? Ketika kondisi frekuensi yang sama, Mhm. itu akan kita bisa memasuki ke dunia mereka gitu loh. Nah, which is Oke, oke, oke. sometimes kita lagi foto Mhm. itu mungkin bisa ketangkap gitu. Oke. Mhm. Mhm. Nah, yang perlu diketahui sebenarnya yang ketangkap itu justru vibe-vibe yang bangsa astral yang standar-standar aja gitu loh, yang Oh, biasa aja. kayak gitu. Yang perlu dikatakan karena di bangsa mereka itu uh, sama seperti kita, Mhm. benar-benar Mhm. universal, benar-benar plural juga gitu, Mhm. plural ya Mhm. gitu maksudnya. Iya, iya. Jadi ada yang biasanya, ada yang Mhm. jelatahnya gitu, ada yang Mhm. pinternya, ada yang pejabatnya, mungkin ada yang punya ilmu kesaktian lebih juga gitu, Oke. dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, Nah oke. biasanya sih, jadi lebih ke situ, lebih ketika kamera itu menangkap vibe-nya gitu, Oke, getarannya. oke. Vibe. Oke. Kemudian Hmm. berarti toh juga sebenarnya yang aku kadang-kadang lihat kan kalau foto-foto terutama dari foto Mbak Rida itu ada mulai dari yang bentuknya utuh kayak gitu, kemudian ada yang cuma berupa bayangan, kadang-kadang siluet kayak gitu, ada juga yang mungkin kalau di beberapa foto juga kayak cuma mungkin kabut kayak gitu, kabut Bayangan putih ya. kayak gitu gitu, videonya kayak jalan kayak gitu kabutnya. Nah, Tapi sebenarnya kenapa ya kok mereka bentuknya apa kadang-kadang bisa ketangkap jelas, terus kadang-kadang nggak jelas, atau kadang-kadang hanya berupa siluet kayak gitu? Apa tergantung vibe-nya mereka atau sebenarnya gimana sih Mbak? Kalau menurut pemahaman Mbak Rida? uh, jadi gini, kalau menurut aku gitu loh, Hmm. yang menentukan interaksi itu sebenarnya bukan manusia, Hmm. Hmm. karena kondisinya di sini yang Hmm. memiliki kesaktian atau memiliki sesuatu yang di luar nalar itu adalah Hmm. Hmm. mereka. Nah, Oke. jadi ketika mereka ditangkap oleh kamera atau jelas atau tidaknya bentuk apanya itu Hmm. menentukan Oh, mereka oke, oke, sendiri. oke. Jadi kalau misalnya kondisi standar tadi ya, Hmm. ketika Hmm. kita menangkap posisinya bangsa jin yang biasa atau rakyat jelata, itu mungkin Hmm. bentukannya akan seperti halimun atau seperti kabut. Kalau orang Hmm. bilang agak sedikit seperti asap, Iya, asap kecil gitu. gitu. Hmm. 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 Nah, tapi ketika si sosok astral ini memiliki suatu kelebihan tersendiri, Hmm. memiliki ilmu yang tinggi atau apapun itu sebutannya di negara mereka, gitu, Hmm. Hmm. akan mampu mewujudkan sesuatu yang bisa menginterpretasi apa yang ada di pikiran kita. Hmm. Itu Oke, oke, dapat oke, oke, mewujudkannya oke. bisa jadi jelas, Hmm. bisa jadi apa? Bisa jadi utuh banget gitu, Hmm. Hmm. atau bisa Hmm. jadi samar. Apapun yang mereka emang uh, akan wujudkan dengan Hmm. Hmm. maksud dan tujuan mereka sendiri hanya mereka yang tahu gitu loh. Oke, Seperti itu. oke, oke, oke. Nah, ini saya ada mau sharing sedikit nih. Jadi sebenarnya saya ada cerita temen, kebetulan temen artis juga, dia stand up comedian kayak gitu, namanya Bang Tretan Muslim kalau misalnya tidak tahu gitu. Beberapa Tahu waktu banget. yang lalu itu ya, beberapa waktu yang lalu Aku itu dia mau pernah, oh iya, iya, iya. Beberapa waktu yang lalu itu dia pernah hubungin saya kayak gitu, dan dia sempat
cerita kayak gitu tentang keadaan rumahnya kayak gitu. Jadi mengalami beberapa kejadian aneh, mungkin ada kayak fenomena suara, kemudian kayak ada fenomena eh, ya suara terutama kayak cewek cekikikan, terus kayak ada benda-benda itu yang bergerak tapi nggak jelas tuh siapa yang menggerakkan, dan kemudian dia menunjukkan ke saya kayak ada sebuah foto kayak gitu. Ini saya coba tunjukkan fotonya kayak gitu. Jadi dan foto ini dia kayak blur kayak gitu. Jadi anehnya itu mau diambil dari berbagai macam sudut kayak gitu, dia kayak blur kayak gitu dan nggak pernah jelas kayak gitu, nggak pernah jelas kayak gitu. Dan katanya sih kalau foto itu blur kayak gitu, katanya ada menangkap sosok atau sesuatu yang ada di depan lensa kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Rida, saya dari foto ini, apakah memang ada sesuatu yang ketangkap di sini? Karena memang ini banyak sekali kejadian-kejadian aneh kayak gitu yang terjadi di rumah ini kayak gitu. Oke, kalau dari foto ini sih mungkin kalau secara kasat mata memang kita nggak terlalu jelas melihat bentukan ya gitu loh. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat dari sisi energi, karena kalau aku kan suka dua tuh ngelihat nggak misalnya melalui mata kasat, tapi coba dirasakan dengan energi atau sinyal gitu loh. Yeah. Di sini memang aku mendeteksi emang ada energi energi dari sisi energi baru yang bukan manusia lah ya intinya, dari nggak dari sisi sini gitu loh. Di persis di pojok nih kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Itu memang paling kuat sih di situ sih. Kalau misalnya orang bisa ngerasain energinya, dan mungkin kalau orang yang peka rasanya kayak badan kayak agak kurang nyaman gitu jadinya kalau misalnya menatap foto ini kayak gitu ya. Oke. Nggak mual-mual ya. Agak mual-mual kayak gitu. Karena memang kalau saya boleh lanjutkan lagi ceritanya, di tempat ini atau di dipan di bagian kayu yang ada di bawah ini itu kemudian entah kenapa tanpa ada sumber yang jelas, tanpa ada penyebab yang jelas, itu kemudian kayak ada bercak-bercak darah seperti ini, kayak gitu. Ini juga menimbulkan bau atau kayak aroma bangkai yang cukup menyengat kayak gitu. Ini. Padahal kamar kondisinya bersih, padahal kamar kondisinya nggak ada hewan lah, nggak ada yang berantakan apa dan sebagainya kayak gitu. Dan saya juga kemudian dikirimi satu foto lagi, selain mungkin gambar dipan yang ada bercak darahnya ini, juga ada foto belatung seperti ini kayak gitu. Kalau mungkin dari fenomena ini, kalau menurut Mbak Rida, apakah memang ini itu ulah makhluk astral atau memang ada ulah yang dalam tanda kutip disengaja oleh orang lain? Kalau menurut Mbak Rida seperti apa? Jadi gini, kalau dilihat dari baca aku energinya, jadi ini tuh seperti ini Mas. Kalau yang tadi aku lihat darah itu sebetulnya residual energi ya yang aku lihat ya, karena betul. memang residual energi dari makanan. Makanan biasanya yang makanan sosok kuntilanak gitu loh, dia kan darah. Nah, kenapa sometimes gitu? Kalau kita kan dulu ya mitos orang-orang dulu selalu ngajarin ke anaknya untuk ya terutama perempuan ya untuk lebih rapih saat menstruasi, untuk buang darahnya segala macam, karena itu tadi sometimes si darah itu kayak memberikan satu energi baru kepada si makhluk ini untuk berinteraksi ke dimensi manusia seperti itu. Jadi kalau misalnya perkara hewan-hewannya ini ya, jadi kalau menurut aku gini, seperti yang aku alami sih dulu-dulu gitu ya, memang kalau misalnya ada hewan-hewan aneh atau fenomenal, ada hewan yang nggak jelas atau misalnya tiba-tiba datang yang tanpa ada tanpa ada juntrungannya gitu, itu biasanya memang hewan-hewan yang ditunggangi oleh sosok bangsa asal ini gitu. Cuma belum tentu itu adalah kiriman dari orang lain gitu maksudnya, ngirim sesuatu. Belum tentu juga, karena bisa jadi si bangsa asal ini memang masuk ke rumah itu karena ada memang sesuatu di dalam rumah itu gitu, atau ada sesuatu yang membuat dia interesting di rumah itu gitu. Jadi nggak mesti kiriman.
Oke, Nah, oke, oke. karena kalau bedanya antara kiriman sama enggak, biasanya Hmm, kalau kiriman itu efeknya akan pasti fatal. Karena hmm, logikanya orang dukun untuk hmm, memberi suatu kiriman, dia nggak akan bayarnya udah mahal, jadi dia hmm. nggak mungkin efeknya standar-standar aja gitu. Iya, Jadi kalau mau betul. neror, ya neror sampai edan sekalian Hmm, maksudnya. hmm. Oke, Kalau oke, bisa oke, ya oke, sampai oke, oke. sana gitu. Nggak mungkin kalau teror-teror gitu, Hmm. kayaknya orang nggak mungkin buang waktu, energi, dan buang uang untuk hal begitu doang gitu. Iya, iya, Jadi, iya, iya. jadi untuk membedakannya, kalau aku ngelihat ya, ngelihat Hmm, di versinya Rumah Bangkretan ini, hmm, lebih si makhluk ini lebih kepada eh dibawa sendiri oleh Bangkretan. Jadi oke, mungkin oke, kan dia oke. main kemana, mungkin mainnya kejauhan gitu kan, Oke. kejauhan ya, Hmm, tiba-tiba ya. Karena ya. aku lihat Bangkretan ini secara auranya mungkin sinyal ungunya itu begitu menggiurkan buat sosok-sosok Oke, astral. oke, oke, Jadi oke. secara aku pernah lihat dia di Hmm, satu apa YouTube kayak gitu, dia hmm, di hmm. sosial media. Iya, Nah medium. mungkin kalau aku lihat ya, Hmm, seorang medium itu kan harus ketika dia masukkan sesuatu, hmm. dia harus bisa mengclearkan lagi, merefreshkannya lagi. Iya. Nah, Hmm, sometimes ketika saat pembersihan itu tidak bersih, hmm. si jin ini atau si makhluk ini akan menetap di situ. Jadi Oke, gini, oke. bangsa jin atau bangsa astral itu adalah bangsa makhluk manipulatif. Iya. Jadi Hmm, hmm, sometimes gitu ya, dia udah misalnya ada yang udah ngeluarin gitu. hmm, Kalau yang aku lihat, dan aku sampai merhatikan ya gitu loh. hmm, Kalau yang aku lihat, seolah-olah si jin itu emang udah dilepas. Tapi hmm, kadang ya, kalau aku lihat tayangan-tayangan, si hmm, jin itu masih ada di situ. Tapi oke, hanya oke, belum oke. saja. Tapi tetap bercokol di situ. Oke, Tidak oke, oke. tidak, maksudnya nggak ninggalin badannya lah, Hmm, tetap di situ hmm, hanya hmm, hmm. dilemparkan seperti itu. Oke, oke, Nah oke. mungkin ya kalau feeling aku sih lebih ke situ ya, karena kalau aku lihat dari tadi kondisi kamarnya ini seperti apa si sosok ini sedang membangun environment gitu. Jadi dia Membangun lingkungannya ya, membangun daerah nah kayak kayak gitu. kayak kalau kita datang mau ke rumah teman pengen nginep di situ, terus kita Hmm, menata sendiri kebutuhan kita, menata oke, oke, sendiri oke, oke. kelembabannya, menata sendiri surface atau menata sendiri atmosfer yang dia dia nyaman tinggal di situ. Hmm, Jadi hmm, ketika hmm. ada rumah bersih di situ, kalau dia mau tinggal di situ kan dia bawa barang-barangnya kan, Ya, betul, otomatis dia betul, betul. pakai sesuatu yang memang membuat dia nyaman di situ, Oke, seperti oke, itu. oke. Nah, Oke. that's why kenapa ruangan yang tadinya bagus atau Hmm, ruangan yang tadinya bagus tiba-tiba suram seketika atau apa? hmm, 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 Karena hmm. memang udah bawaan dari sesuatu yang menetap di situ gitu, Oke, atau oke, oke, dibiarkan oke. tetap di situ. Gitu apa Oke. antara itu mungkin pernah dibiarkan kosong lama atau enggak. Hmm, Tapi kalau aku analisa ya di sini memang kayak ada satu tujuan sendiri si makhluk ini datang ke sini. Lebih oke. ke yaitu tadi makanan ya, makanan Ya. seperti darah atau mungkin iming-iming seperti sos anak kecil atau janin mungkin, Hmm, hmm, apa hmm, ada hmm. janin, Oke, yang oke. pernah atau mungkin ada yang hamil. Iya, istrinya memang sedang hamil pada waktu itu, hamil 4 bulan. Oke, Oke, yang oke, mungkin ya, seperti itu ya. ya, Jadi ya, ya. interesting banget gitu bagaimana seorang sosok kuntilanak. Hmm, Karena ini bukan kuntilanak biasa ya, kuntilanak hmm. yang memang uh, suka ngasuh gitu. Iya, iya, suka Suka, ngomong gitu ya, dia modelnya gitu. suka yang memang incerannya memang anak-anak kecil kayak gitu. Nah, di Oke. sini sebenarnya kalau aku baca sosok ini ada beberapa. Jadi Hmm, sebenarnya yang bukan faktor totalnya bukan si sosok yang di sini sebetulnya. Jadi yang hmm, dibawa sama si Bang Tretan ini adalah hmm, sosoknya lebih ke genderuwo ya, yang aku lihat gitu. oke, oke, Yang oke, lebih oke. ngeragit di situ dan itu kayak suami istri aja kayak gitu. Jadi kalau kehidupan genderuwo Hmm, itu kan dia kayak bawa selir. Jadi hmm. kalau ada genderuwo di situ pasti akan keberadaan kuntilanak itu selir-selirnya itu pasti ada gitu. Iya, iya, Mau iya, yang iya. merah, yang warna putih pasti ada. Jadi korelasinya Betul. ke situ aja. Nah, Hmm, ketika kalau misalnya penasaran apakah ini apa kiriman dari orang apa enggak gitu kan, hmm, sebenarnya ya tinggal dibersihkan aja gitu. Tinggal oke. didatangkan sosok yang memang bisa
membersihkan atau menetralisir tempat itu gitu. Nah biasanya setelah kalau misalnya ini bisa ditangkap karena nggak mudah ya. Kalau menurut aku nggak, even saya pun belum tentu bisa menangkap sosok jin gitu. Kalau misalnya ini bisa ditangkap, nah seharusnya informasi itu datang dari si jin ini. Yang nangkapnya bisa nanya langsung, kamu datang dari mana, bisa ketahuan kalau itu memang beneran dari mana atau enggak. Tapi kalau misalnya ditangkap tapi nggak ada informasi apa-apa, ya memang itu sepertinya jinnya aja memang ada kepentingan di situ gitu. Which is memang pasti dibawa oleh kita, kalau nggak dibawa oleh kita, pokoknya ini ada sesuatu kepentingan yang membuat dia betah di sana kayak gitu. Oke, siap Mbak. Ini benar-benar analisa yang sangat mendalam dan sangat komprehensif kalau saya lihat sih. Dari berbagai aspek ditinjau. Memang kalau praktisi sama orang pengalaman itu beda sih ngomongnya gitu. Oke. Oke, ya ini yang saya senangi dari Mbak Rida. Oke, kembali ke foto-foto. Ini tadi kan baru selingan aja mengenai kasus yang saya coba share tadi. Mengenai foto-foto yang pernah di-share sama Mbak Rida, saya sangat tertarik gitu. Ada beberapa foto yang mungkin saya pernah lihat kayak gitu. Nah, tapi dari sekian banyak foto-foto itu Mbak Rida, ada nggak foto-foto favorit yang mungkin jadi apa ya? Ya mungkin ada cerita di baliknya atau mungkin menimbulkan kesan tersendiri buat Mbak Rida kayak gitu loh. Ada nggak ya? Ya pasti setiap foto atau apa pasti akan membawa kesan tersendiri lah sama aku, karena ada kesan karena ada cerita sendiri di situ kan. Sebenarnya kadang beberapa aku keep gitu. Tapi kalau penampakan yang biasa sih kadang nggak aku biasa aja gitu. Aku tangkap ya di-delete gitu. Kayak gitu. Nah, contohnya kayak ini nih. Nah, ini yang saya dapat nih dari Mbak Rida nih. Ini cerita di balik ini gimana tuh Mbak? Kalau saya boleh Mbak Rida share nih. Jadi gini. Ini tuh apa? Jadi ini ketika ini sebenarnya di ruangan kelas. Jadi ada pertemuan guru murid lah waktu itu ya. Semesteran kan kayak gitu ya. Kalau ada anak-anak di gedung SD, di SD sekolah anakku gitu. Ini aku terkesan karena si dia ini sempat bikin aku gugup di depan ibu itu. Iya. Karena bukan takut sama dia atau bukan karena ngelihat dia terus takut gitu, enggak. Tapi aku ngeri karena itu banyak orang. Jadi kadang kalau kayak gitu tuh beban ke aku tuh sometimes, aduh semoga nggak ada kenapa-kenapa ya. Iya, betul. Nah, biasanya ya mungkin kalau nanti masih ngomong sama beberapa yang seperti saya, pasti concern-nya itu bukan dari astralnya, tapi lebih ke orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, betul. Kayak gitu. Tapi kalau dari jauh kan terlihatnya seperti apa sosok kuntilanak gitu kan. Tapi ketika aku deketin, karena sengaja pada saat itu aku ngambil tempat duduk tuh di pojok tuh deket dia. Ternyata anak kecil. Oke, kelihatan sih ini anak kecil ini. Gitu. Dan akhirnya karena aku kesana setiap hari, aku antar jemput gitu kan. Mau nggak mau ketemu dia lagi gitu. Yang nggak direncanakan, akhirnya ketemu mulu gitu. Selalu aja setiap aku tuh selalu pengen bawaannya pengen pipis, jadi pengen ke kamar. Percaya ya omongannya. Kadang sebentar dia ngaku namanya ini, sebentar namanya lagi pindah. Nggak pernah konsisten kayak gitu. Nggak pernah konsisten. Oke. Jadi teman, aku berkesannya dia sampai sekarang jadi teman aku kalau aku nunggu. Oke. Malah jadi sahabat, malah jadi sahabat. Oke. Enggak intermezzo kalau nggak ada kerjaan ya buat gue ya. Nah ceritanya lucu gitu, ceritanya tuh lucu, sometimes ya kalau diceritain di situ nggak akan habis habis. Oke. Ini saya tadi juga ada beberapa foto lagi yang Mbak Rida mungkin kasih ke saya dan ini cukup amazed kayak gitu. Nah, ini
ada Mm-mm. foto waktu kumpul sama ada wajah-wajah yang kayak saya cukup kenal gitu. Ada Kang Soleh Pati ya kalau nggak salah di Iya, situ iya, iya. gitu. Terus, nah ini itu pada waktu apa sih Mbak sebenarnya kalau saya? Nah, jadi kondisi ini adalah ketika waktu eh, aku ini penelusuran ini ke Hmm, apalagi ke daerah Jawa tuh kalau nggak salah. hmm, hmm, Jadi kita itu sebelum ke tempat view atau venue kita ke hmm, tempat warga dulu. hmm, hmm, Maksudnya hmm. kan kalau kita ke penelusuran syuting ke Ya, satu lokasi itu hmm, pasti ada satu narasumber di sana, oke, ya kan? oke, Yang menunjukkan bahwa ini loh diberitakan di sini ada kejadian gini-gini. Nah, ini hmm, tuh kebetulan ada salah satu rumah dari narasumber pada saat hmm, itu. oke, hmm, Jadi ini sebenarnya ada beberapa detik hmm, gambar berikut itu ada. Nah, oke, sepersekian detik itu, jadi ini hmm, kan kalau kita foto tuh kan ada foto yang berbeda-beda ya, ada foto ya, ada kamera kamera siapa gitu. hmm, Ya itu diambil detiknya tuh hanya selama beberapa detik gitu. Tapi si hmm, kamera yang lain nggak menangkap sosok baju biru itu, hmm. tapi kamera aku menangkap sosok mbak yang rambut panjang pakai baju belang-belang ini. Iya, 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 oke, Ketika pertemuan ya, hmm, ketika aku ketanyakan sama yang punya rumah, even ke hmm, narasumbernya juga dan hmm, orang-orang di sekitar situ, tadi lihat ini nggak sih ini orang ini ada nggak sih? hmm. Nggak ada nih kita ini. Nah ini kan keadaan Waduh, baru banget. nggak Nah ada tak. semuanya Hmm. yang ada di foto ini nggak Hmm. ada yang bilang ada orang itu gitu loh. Oh, Itu oke. penasaran. Akhirnya aku nanya ke tetangga-tetangga sebelahnya gitu kan. Kadang Hmm, itu hmm, kan kalau yang namanya di desa apa ya, maksudnya kayak kecil gitulah. Jadi kayak hmm, hmm, hmm. segitu aja gitu loh. Oke. Aku tanyain keluarganya bukan, oh nggak ada gitu. Nah Hmm, terus waktu aku ketemu apa ke nanya lagi balik ke yang punya rumah, hmm, oh iya ini nggak ada nih siapa ya pokoknya di tengah kebingungan itu tiba-tiba hmm, nyelutuk tapi kok mukanya sama kayak yang aku ya gitu. oke, 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 oke. Nah, dicari, Hmm, diambil fotonya, memang muka dan rambutnya sama. Gaya rambut itu gaya rambut orang dulu memang gitu. Pas dari oke. bajunya yang kekinian ya Iya, gitu. iya, 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 iya. Oke, menarik sih karena Ini kalau salah cukup jelas banget sih ini di sini ini kayak ya, gitu. ini salah satu foto yang aku dapetin sangat jelas, Hmm, 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 hmm. sangat solid ya Ya, penampakan solid banget forward gitu. Bahkan mungkin kalau orang nggak ngira, wah itu ya orang biasa kayak gitu. gitu. Sometimes gini, di situ kan ada aku, terus ada guru aku juga, gitu. Ada Hmm, misalnya ada pendamping spirit, ada guru spiritualnya juga, ada Kang hmm. Soleh. Misalnya orang-orang yang memang which is punya sense yang lebih lah ya. Iya, Seharusnya kan betul. kita bisa menjaga itu di awal gitu. Iya, Tapi kita betul. sendiri nggak sama sekali nggak Hmm, sampai itu masuk ke oke, oke, foto. oke, 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 cukup amazed. Oke. Dan sebenarnya kalau dari Mbak Rida sendiri kan nggak cuma foto ini kalau nggak salah. Ada video juga ya mungkin yang sempat di-share ke saya. Saya boleh share ya Mbak ya tentang video ini ya. Oh, Oke. mm-mm. Saya coba share videonya. Oke, ini ada video yang cukup menarik. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ini eh, video dari Mbak Rida. Mungkin waktu syuting ya Mbak video ini ya kelihatannya. Yang waktu syuting ya? Atau aku Waktu belum sih. lihat gambar. Oh, belum lihat gambarnya. Sebentar, sebentar. Coba saya ulangi ya. Siapa tahu mungkin belum belum ke share. Saya coba ulangi. Oke. Oke, kayaknya anu ya, agak susah ya. Oh, oke, nggak apa-apa lah. Kalau Oke, oke, misalnya oke. mau di-share. Oke, Oh siap. iya, ini bisa. Oke. Ini pas syuting ya kalau nggak salah ya Mbak ya, mungkin dulu itu. Iya, ini kalau ini baru-baru ini, karena Hmm, ini pas syuting Tak Kasat Mata episode berapa aku lupa. hmm, hmm. Nah, gitu. Oke. Nah, ini yang kelihatan ini.
di sini kelihatan. Oke. Eh, waktu itu kalau nggak salah lokasinya di mana, Mbak? Kalau boleh tahu. Ya itu kok aku lupa ya. Hmm, hmm, hmm. Astagfirullahaladzim. Dan ini sekali Aku lagi sangat-sangat jelas pengen ini. Saya juga amazed banget ini Mbak Rida bisa dapat yang jelas kayak gini itu. karena ini dari kamera CCTV, Mas. Jadi kamera Hmm, CCTV itu biasanya lensa kameranya itu dia lensa kamera infrared. hmm, 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 Gitu. hmm, Nah itu hmm. tadi kalau misalnya kalian mau hunting atau mau apa sih saya saranin pakai kamera yang infrared. Karena infrared Oke. itu menangkap sisi apa frekuensi terendah di ya Hmm, hmm. istilahnya menangkap daerah mereka lah seperti itu. Oke, 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 oke. Dan ini sosoknya memang sosok perempuan ya, kalau misalnya kelihatan di Ya, sini ya Mbak. Ya? Oke. perempuan tapi dari bangsa yang lebih besar ya. Hmm, oke, oke, Jadi oke, 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 oke. kuntilanak sih sebenarnya sih gitu kan. Cuma Hmm, kalau eh, kalau pas lagi kayak gini tuh biasanya lebih besar bentukannya kayak gitu. Nah, si oke. dia ini kalau nggak salah, kenapa ini berkesan? Karena Hmm, makhluk ini berulah dari awal kita syuting kalau nggak salah. Di hmm, dia oke, sempat oke, oke. membakar rambut apa mungkin karena ya kena lilin gitu tiba-tiba Hmm, hmm, rambutnya hmm, ke setiap kru yang ada di situ yang aku lihat pada saat itu hmm. digandulin terus sama dia. Kalau bagus tinggal segini ya. Hmm, Tapi yang aku lihat waktu di apa kru aku lighting, hmm. di rekan aku yang tim lightingnya itu Oke. benar-benar duduk di sini, didudukin di sini. Oke, bisa Kurang ajar kayak banget. gitu. Tapi ya itu berkesan sih. Tapi Berkesan. memang dia itu iseng atau apa ya? Kalau saya boleh tahu dia itu. Atau Jadi memang gini, gimana? kalau misalnya ada apa suatu aktivis, jadi gini, aktivitas terbesar mereka adalah ketika mereka menjaga sesuatu, Oh, gitu menjaga kan. sesuatu. Oke. Jadi pada saat ini kalau nggak salah, aku ke rumah di daerah mana ya? Aku lupa ya. Jadi Mm-mm. ke rumah kosong ini. Jadi dulu adalah sebuah apa dulunya tuh eh, kantor kantor yang Mm-mm. terbengkalai gitu yang Mm-mm. udah lama gak tinggalin akhirnya udah terlalu banyak aktivitas di situ karena Oke. kalau aku lihat sih si mereka ini memang tugasnya memang untuk mengganggu di situ jadi tugasnya ketika ada orang-orang seperti kami ini yang Mm-mm. untuk mengungkap apa aja yang membuat si rumah ini menjadi terbengkalai seperti ini Mm-mm. ya tugasnya dia untuk menghalau kita kita gitu Oh, makanya oke, 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 oke. makanya dia begitu aktif sekali gitu Ya, ya, aktif ya, ya. sekali satu-satu itu dia ini maksudnya satu-satu dia interaksiin gitu loh Mm-mm. Mm-mm. digandulin semua yang cowok-cowok tapi perempuannya enggak Hmm, ini khusus semua. gendong itu punya cowok Oke, 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 oke. jadi Oke, cukup menarik sih. Karena kalau buat kita sih bukti bahwa mereka itu ada gitu kan dan mereka juga seperti bisa itu nggak ditangkap oleh lebih nggak lebih kamera. nah, Oke. Nah, ini ada satu lagi foto yang dari Mbak Rida. Sepertinya sih kalau yang ini kalau menurut saya juga bukan disengaja untuk blur ya, Mbak. Kalau untuk foto yang ini. Ya. Oke. jadi mungkin ini sebenarnya mewakili pertanyaan Mas Yus yang Hmm, apa kenapa kalau misalnya ketika kita menangkap satu sosok foto penampakan itu hmm, pasti suka blur kayak gitu kan. iya. Nah ini salah satu contohnya gitu. Kalau misalnya kita nggak sengaja ketangkep itu memang reaksi pertama biasanya blur karena blur Oke. itu adalah benturan Hmm, uh, benturan energi ya. Mungkin si, ya. si kameranya itu ketika menerima getaran vibrasi Hmm, itu reaksinya akan seperti itu akan ngeblur dulu kayak oke. seolah kayak digeser gitu kan akan ngeblur Hmm, nanti lama-lama fokus lagi fokus lagi. Oke. seperti itu. Nah, ini yang benar-benar saya tangkap yang agak bikin merinding dan ada sengatan-sengatan itu di bagian belakang ini. Singatan-singatan. Oke. Ini kalau boleh tahu kenapa kok bisa sampai kemudian apa ya kayak ngikut gitu ya Mbak ya atau gimana sih ini ceritanya sebenarnya? Kalau dari yang Mbak Iya, Rida iya. Uh, tahu? jadi ini adalah ini kejadiannya waktu aku di perform di Hmm, sebuah gedung, emang gedungnya gedung lama sih gitu loh. oke, oke, Karena oke. aku ketemu dia ini di kamar mandi pada saat itu. Oke. Which is yang pertama kali aku notice ketika aku ngaca gitu, Hmm, muka aku udah beda.
Nggak kayak Oke. muka aku kan kelihatan jadi sini Iya, mukanya iya, nggak kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Agak menglingi gitu ya, agak bikin pangling gitu. Iya, maksudnya aku tahu mata aku nggak sih, Iya, mata aku tuh betul. gede, tapi ketika Mm-mm. aku ngaca kok jadi oriental ya gitu. Oh iya, Seperti itu itu. makanya ini apakah memang itu vibrasinya sampai kemudian mempengaruhi Mbak Rida dan mengalami Eh, sampai perubahan fisik kayak gitu ya, kira-kira sosok ini gitu ya. Kalau ke aku sometimes kejadiannya selalu begitu. Jadi Oke, 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 kenapa oke. gitu, waktu dulu ya setiap aku Hmm, misalnya pulang dari syuting Mister Tukul Jalan-Jalan, hmm, 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 kalau misalnya aku intens gitu interaksi sama si makhluk asalnya, kadang hmm, pulang ke rumah itu aku ngaca tuh suka males ngaca gitu. hmm, hmm, Karena hmm. aku melihat bukan aku. Sampai nanti Oke. saat kerja atau saat aku Hmm, bersih-bersih, hmm. baru ngaca lagi enak gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, di tiap orang mungkin nggak sama mungkin ya. Kalau Hmm, di aku hmm. seperti itu, mungkin di tiap Oke, orang ada yang berbeda gitu. Mungkin oke. ada yang sakit kepala, ada yang muntah-muntah. Kalau di aku Nah, mungkin dia ya. Oke. mempengaruhi ke ekspresi muka aku dan sebagainya gitu. Oke, 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 oke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Rida ini juga sebenarnya punya kemampuan atau memang dia seorang medium yang handal, kayak gitu. Jadi memang dia punya kemampuan untuk bisa apa ya, eh, menjadi perantara bagi makhluk astral itu bisa masuk ke tubuhnya dan kemudian supaya orang orang-orang itu bisa melakukan kayak semacam komunikasi gitu ya, Mbak ya, gitu. Nah, dan setahu saya juga orang-orang yang memang punya kemampuan medium ini juga kadang-kadang mengalami kejadian-kejadian seperti ini kayak gitu. Jadi bahkan sampai ada kadang-kadang fisiknya berubah, nggak cuma suara ya, nggak cuma suaranya berubah, fisiknya kadang-kadang berubah, gerak-geriknya Ya, kemudian jadi berubah dan lain sebagainya. Ini mungkin mungkin juga kalau yang menurut saya sih ada pengaruhnya dari itu juga menurut saya sih. Kayak iya. gitu. Oke. Jadi makanya di setiap orang memang berbeda-beda gitu loh. Hmm, hmm, Kayak gitu. hmm, Mungkin ketika di saya hmm, reaksi pertamanya seperti itu, kayak reaksi hmm. alerginya gitu ya. Kalau di Oke, saya reaksi alerginya seperti itu ya. oke, 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 gitu. Oke, Mbak Rida, sepertinya kalau mungkin diteruskan ini nggak akan ada habisnya, mungkin bisa sampai pagi ini ngobrol kayak gini, tapi mungkin karena supaya paling nggak ada durasi yang cukup dalam hal ini, mungkin menjelang pertanyaan terakhir kayak gitu, mungkin banyak teman-teman sebenarnya mungkin tertarik gitu dengan kemampuan yang dimiliki seperti Mbak Rida, ada kepekaan yang benar-benar sangat tinggi kayak gitu. Kira-kira kalau dari Mbak Rida untuk teman-teman yang misalnya mau mengasah kemampuan indera keenam atau mungkin untuk mempertajam mata batin kayak gitu, ada saran nggak sebenarnya buat teman-teman ini? Gitu. Nah ini nih susah buat aku karena persoalannya aku kan nggak melalui proses belajar gitu loh. Aku nggak melalui proses mengasah. Jadi sometimes sulit untuk menjelaskan ke orang seperti Oke, apa kan oke, oke, terjadi. oke, oke. Nah akhirnya yang mungkin yang bisa aku sampaikan atau sharing ke teman-teman mungkin gimana kebalikannya mungkin ya atau mungkin gimana caranya kita coping atau caranya kita uh, menghadirkan kembali sinyal itu karena aku percaya dan aku beli banget yang namanya six sense itu kan di setiap manusia itu akan di setiap manusia itu ada karena aku percaya six sense itu adalah bahasa pertama bahasa komunikasi kita yang pertama kita lakukan ke ibu kita Oke. ketika kita beli kan Ya, ya, ya ya. that's why kenapa nah nah ketika si ibu itu tiba-tiba akan menajamkan kembali six sense-nya ketika dia usia kandungannya mencapai 7 bulan. Jadi itulah yang namanya kuasa hukum yang luar biasa Ya, itu. ya, ya, Jadi betul. supaya siap untuk berkomunikasi sama si bayinya gitu. Makanya kenapa seorang ibu walaupun dia jauh dari bayinya, tapi dia bisa tahu nih kapan bayinya lapar, kapan bayinya tiba-tiba mau pup atau apa itu Ya, udah feeling betul. aja. Oh, istirahat. Atau tiba-tiba kalau mungkin ada refleks di ibu, tiba-tiba si payudaranya tuh mengeras kalau memang Ya. anaknya pengen susu atau apa hal. Nah itu kan sebenarnya sulit belum bisa dijelaskan ya oleh Ya, sains ya, hal ya, ya, seperti itu. kayak gitu. Dan aku percaya sih itu adalah six sense. Jadi semua orang punya six sense. Jadi seharusnya itu memang bisa diolah gitu kan. Oke. Kalau menurut saya sarannya kepada teman
teman-teman, ketika kalian memang ingin mengasah sixth sense, ada Hmm. baiknya ketika kalian mengembalikan dulu gitu. Mengembalikan Oke. lagi mind atau pikiran kita kembali seperti awal, kembali Hmm. seperti bayi. Which is Oke. kita harus ngilangin, pertama harus ngilangin dulu ego, Oke. kita harus Hmm. ngilangin dulu seperti tuntutan, Hmm. gitu kan? Ya. Tuntutan orang lah atau apa, Hmm. 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 ego, utang, Oke. dan kita harus intinya kita harus menaklukkan diri kita sendiri sampai kita Oke. pada satu titik kita kembali ke titik nol. Oke. Istilah Oke. kalau Oke. aku sih namanya ke titik nol. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. ketika sudah sampai di titik nol ini, barulah kita uh, merefresh kembali si Hmm. sinyal itu tadi. Karena sixth sense itu kan sebenarnya ada sinyalnya. Makanya saya bilang extra sensory atau ESP ya, Iya. perception. Hmm. Nah, itu perception itu harus kita aktifkan lagi gitu loh. Bagaimana Oke. mengaktifkannya? Nah, kalau aku biasanya kan dengan meditasi. Nah, caranya Hmm. meditasi. Nah, meditasi ini sebenarnya gunanya untuk itu tadi, untuk mengeluarkan, merefresh apa yang ada di kita, gitu kan? Oke. Dan Hmm. untuk mengambil sesuatu yang baru lagi ke kita, merefresh. Jadi seperti kita kembali fitri lagi atau kembali seperti bayi lagi gitu, Bayi jadi lagi. hilang Oke. tadi. Oke. Oke. Jika udah dalam posisi itu, kalian udah mulai tuh coba aja gitu. Salah satunya Hmm. mungkin ketika mengaktifkannya tuh, kalau aku caranya mungkin ya, Hmm. kalau aku sering bikin ke teman-teman mungkin, Hmm. karena itu kalau aku kebalikannya gitu, Hmm. ya kan? Hmm. Ingin ini hilang, jadi cara aku dan ini kebalikannya gitu. Oke. Kalau kalian aktifin biasanya tuh coba gitu di kamar yang gelap. Ya, Hmm. jadi apa misalnya kamar yang kalian biasa ketahui gitu kan, Hmm. di satu ruangan gitu kalian tahu posisi kasur di situ, Hmm. meja di situ. Nah, Ya. terus latihnya itu kalian taruh aja koin di Hmm. mana gitu, di Hmm. sembarang tempat. Hmm. Terus kalian matiin lampunya, Hmm. lampu kamarnya, terus kalian buka. Nah, kalian cari koin itu dalam kegelapan. Hmm. Nah, itu Oke. Oke. apa supaya itu membangkitkan sinyal untuk ke apa? eh, jadi menonaktifkan mata, tapi Hmm. mengaktifkan rasa gitu loh, intinya seperti Iya. itu. Iya. 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 Intinya gitu. Oke. Jadi makanya aku sering kali bilang sama teman-teman ya, kayak gimana sih caranya bisa ngebedain atau bisa ngebedain foto penampakan, aku sering dibohongin atau apa gitu. Hmm. 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 Aku sering kali bilang ke mereka, jangan melihat saat ketika berhadapan dengan sosok astral atau mau foto atau Hmm. bisa berhadapan langsung gitu, jangan Hmm. melihatnya dengan kedua mata kasat, tapi Hmm. coba lihatnya dengan hati. Jadi sekalian dirasa gitu. Itu kalian pasti bisa bedain gitu. Mana Oke. ini iya, itu akan terasa kok. Karena yang namanya energi ya, Hmm. itu kan saling berpendar Oke. dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan itu kalau Oke. misalnya kalian mau peka, itu belajar pekanya dari situ. Kalau Oh. aku kan Oke. menghindari kan ngelihat hal Hmm. yang Hmm. Hmm. seperti Iya. itu. Betul. 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 Allah. Betul. Betul. Siap. Oke. Oke. Nah Oke. mungkin aku bisa kalian melakukan sebaliknya gitu. Kebalikannya. Jadi di reverse ya, kemudian Kebalikan. dikebalikannya. Oke. Nah, Uh, nah, nah, nah. Oke, nah itu dia teman-teman. Beda ya saran dari praktisi sama yang dari hanya teori aja kayak gitu. Ini udah jelas. Ada tips-tips yang benar-benar sangat apa ya, sangat praktikal kayak gitu untuk dilakukan dan untuk dicoba kalau teman-teman pengen penasaran dan benar-benar bisa untuk melatih yang namanya kepekaan atau indera keenam kayak gitu. Nah, kita udah sampai di penghujung acara, Mbak Rida. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Kita nggak terasa ini sebenarnya udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol kayak gitu dan banyak sekali hal-hal sharing yang kemudian bisa dibagi dan hal-hal baru yang bisa dibagi, terutama juga tentang foto-foto penampakan itu tadi. Ini juga benar-benar kalau menurut saya sangat genuine, nggak ada di tempat lain, hanya benar-benar dari Mbak Rida yang itu juga apa ya, mungkin nggak semua orang bisa juga untuk mendapatkan foto-foto seperti itu gitu loh. Dan dan memang kalau menurut saya pribadi foto itu bisa dapat seperti itu ya karena memang Mbak Rida yang seperti itu gitu, yang seperti ini yang punya kemampuan, kepekaan dan bisa dibilang anugerah lah kalau berbahasa saya kayak gitu. Jadi multi talent sekali gitu. Dan saya sekali lagi sangat bersyukur Mbak Rida bisa sharing di sini dan kemudian banyak membagikan pengalaman terutama pada saat syuting atau mungkin pada saat kemudian
berinteraksi dengan mereka itu sangat-sangat menimbulkan kesan mendalam, terutama juga buat saya. Dan saya juga berterima kasih untuk sharingnya pada malam dan diizinkan untuk men-share atau kemudian membagikan foto-foto atau video dari Mbak Rida ini. Dan saya juga berharap Mbak Rida tidak keberatan kalau seandainya saya ajak lagi jadi narasumber dengan tentu saja Wah, topik-topik yang berbeda. Gitu. boleh, Ya, boleh, boleh. nanti kita atur, oke? Karena pasti banyak sekali hal-hal yang mungkin belum sempat di-sharekan pada malam hari ini. Oke, buat teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih seru lagi, konten-konten yang lebih kece lagi, dan tentu saja dengan narasumber-narasumber yang lebih hot dan lebih hebat lagi, yang tentu saja akan men-sharekan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Masih cukupkan konten ini sampai di sini. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya dengan narasumber yang mungkin sama atau mungkin berbeda, dengan topik yang mungkin berbeda juga. Dan terus tunggu konten-konten berikutnya dari channel Diari Mata Indigo. Mas Yus pamit, Mbak Rida Nara juga pamit. Terima kasih Mbak Rida Nara. Kita jumpa Ya, lagi. terima Selamat kasih. malam, terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.